Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Safa Itakilah, NIM 56. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dan memperbincangkan pengetahuan. Ada 3 macam epistemologi dalam Islam, yaitu epistemologi Bayani, epistemologi Irfani, dan epistemologi Burhani. Pertama-tama, epistemologi Bayani. Secara etimologis, term Bayani mengandung berbagai arti, yaitu kesinambungan atau al-waslu, keterpilahan atau al-faslu, jelas dan terang atau al-dhuhur wal wuduh, dan kemampuan membuat terang dan generik. Sebagai sebuah epistem, keterpilahan dan kejelasan tadi mewujud dalam al-bayan al-ibarah, perspektif dan metode yang sangat menentukan pola pemikiran, tidak hanya dalam lingkup estetik susastra, melainkan juga dalam lingkup logik diskursif. Dengan kata lain, bayan berubah menjadi sebuah terminologi yang di samping mencakup arti segala sesuatu yang melengkapi tindakan memahami. Epistemologi Bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi Bayani itu adalah teks, yakni teks nas atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan teks non-nas berupa karya para ulama. Kemudian yang kedua adalah epistemologi Irfani. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh ruhani, di mana dengan kesucian hati. Jadi seperti menggunakan keyakinan. Diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Epistemologi Irfani adalah pendekatan yang bersumber kepada intuisi. Kemudian yang ketiga adalah epistemologi Burhani. Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Dengan demikian, burhan merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu proposisi tertentu. Epistemologi Burhani adalah bahwa untuk mengukur benar atau tidaknya sesuatu adalah dengan berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal tanpa dasar teks wahyu suci yang memunculkan peripatik. Maka sumber pengetahuan nalar Burhani adalah realitas dan empiris, alam, sosial, dan humanity. Di sini saya akan menjelaskan poin B mengenai perbedaan epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang pertama yaitu epistemologi Bayani. Epistemologi Bayani adalah epistemologi yang dilakukan dengan cara menganalisis teks. Karena dengan menganalisis teks, maka sumbernya yaitu berasal dari nas Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Muhammad, dan karya para ulama. Terus kelemahan dari epistemologi Bayani yaitu ketika kita berhadapan dengan teks yang berbeda seperti milik komunitas, bangsa, ataupun masyarakat lain, maka akan belum tentu diterima oleh golongan lain karena akan menghasilkan mental yang dogmatis atau mutlak. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi Burhani. Epistemologi Burhani adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika.
Maksudnya yaitu berdasarkan kemampuan alami manusia berupa pengalaman dan akal tanpa teks wahyu suci yang memunculkan peripatik. Sumbernya yaitu dari realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam, sosial, dan humanitis. Kemudian, untuk mengukur benar atau tidaknya sesuatu, biasanya dilakukan dengan perpaduan antara hasil bacaan kontekstual atau bayani dengan hasil penelitian burhani. Untuk kelemahan epistemologi bayani, untuk kelemahan epistemologi burhani, yaitu sering tidak sinkronnya teks dengan realitas. Kemudian poin terakhir yaitu epistemologi irfani. Epistemologi irfani adalah model metodologi yang didasarkan pada pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Berbeda dengan bayani dan irfani, perbedaan dengan bayani dan burhani, irfani lebih menekankan pada bagian esoteris atau batin. Lalu kelemahan dari epistemologi irfani yaitu irfani hanya bisa dinikmati oleh segelintir manusia yang mampu pada taraf pensucian diri yang tinggi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Imro'atus Sholehah. Saya Imro'atus Sholehah, NIM 2519063. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin C tentang contoh aplikatif epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama adalah epistemologi bayani. Metode bayani ini sangat diperlukan dalam memahami Al-Quran. Nah, metode bayani ini juga membedakan ayat Al-Quran dari sudut langsung atau tidak langsung makna sebuah ayat, atau disebut juga mantuk dan mafhum atau lafadz dan makna. Nah, makna yang langsung biasanya dipahami sebagai yang pemahamannya diperoleh dari presentasi kata yang hanya menerima satu penafsiran saja. Sedangkan makna tidak langsung didefinisikan sebagai makna yang pemerannya didapat dari sebuah faktor yang lain dari presentasi kata tersebut. Nah, pemahamannya mengendalikan adanya inteleksi yang berbeda dari penginderaan dengan telinga atau mata. Selain itu, ayat-ayat Al-Quran juga bersifat umum atau am dan khusus atau khusus. Ayat-ayat Al-Quran juga dikategorikan ke dalam perintah atau amar dan larangan atau nahi. Nah, dengan adanya pengklasifikasian ayat-ayat Al-Quran tersebut, diharapkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran akan mudah untuk diperoleh dan dipahami, baik digunakan sebagai pedoman hidup sendiri, masyarakat atau umat, atau untuk menyelesaikan permasalahan umat. Oleh sebab itu, dengan metode bayani, Al-Quran sebagai sumber ilmu hendaknya dapat dikuasai oleh berbagai ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, yang kedua adalah epistemologi irfani. Nah, menurut kalangan irfaniyun, pengetahuan tentang Tuhan tidak dapat diketahui melalui bukti-bukti empiris rasional, tetapi dapat diketahui melalui pengalaman langsung. Untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, seorang harus mampu melepaskan diri dari segala ikatan dengan alam yang menghalanginya. Dalam konsep irfani, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dan tidak berhubungan dengan alam. Sementara itu akal, indera dan segala yang ada di dunia ini merupakan bagian dari alam sehingga tidaklah mungkin mengetahui Tuhan dengan itu. Nah, epistemologi irfani ini menurut Ashab al-Ahwal wa al-Syad sebagai mauqif, yaitu keadaan di mana
pemahaman seseorang terhadap dirinya untuk menemukan jati sehingga ia mampu melepaskan diri dari alam dan menyatu dengan Tuhan, karena Tuhan merupakan al-haqiqai al-ulia. Ketika bertemu dengan Tuhan, segala hakikat yang lain tertanam dengan sendirinya di dalam kalbunya. Nah, dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode irfani adalah dengan melalui tahalli min ar-radha'il, yaitu membersihkan diri dari segala sifat-sifat dan akhlak-akhlak tercela. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tahalli, yaitu menghiasi diri atau jiwa dengan sifat-sifat dan akhlak yang terpuji. Selanjutnya, langkah tersebut sampai kepada tahap tajalli, yaitu mendapatkan kejelasan dan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi secara langsung. Nah, sedangkan teknik dalam metode irfani ini adalah dengan melakukan riyadhah, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan secara terus-menerus dengan cara-cara tertentu. Umpamanya, dengan melakukan secara rutin hal-hal sebagai berikut: membaca Al-Quran, wirid-wirid dengan Asmaul Husna, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, sholawat, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan mengikuti mursyid, seperti terlihat dalam berbagai kelompok tarekat. Yang ketiga adalah epistemologi burhani. Dalam sejarah peradaban Islam, ditemukan sejumlah ilmuwan yang menerapkan metode burhani seperti kaum filsuf madhab peripatik. Nah, hal ini dengan metode ini para ilmuwan muslim klasik telah banyak menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan menuangkannya dalam berbagai tulisan-tulisan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya buku-buku klasik yang masih bisa dijumpai sampai sekarang, yang isinya atau ilmu pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode burhani. Nah, dalam Al-Quran, kaum muslimin diperintahkan untuk berpikir mengenai realitas. Sebab itu, akan ditemukan perintah seperti afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tubsirun, afala tanzurun, dan afala tadabbaru. Bahkan ditegaskan bahwa ketika seorang muslim tidak memberdayakan potensi akalnya, maka ia dikategorikan sebagai makhluk yang serupa dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah darinya. Sesuai Quran Surat Al-A'raf ayat 179 yang menjelaskan, dan sesungguhnya telah kami sediakan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mereka gunakan memahami, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka tidak sesat lagi, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, dengan demikian Islam memberikan kedudukan tinggi terhadap akal, sebab akan menjadi pembeda antara manusia dan binatang, dan pengguna akan menjadi sarana menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini oleh karena itu Ibnu Rushd menggagaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini masuk ke dalam ajaran agama tunduk pada keniscayaan kausalitas dan mesti bisa dimengerti oleh akal atau rasio manusia. Akal merupakan representasi hukum kausalitas dalam tata realitas yang dicerna manusia, sehingga penyangkalan terhadap prinsip kausalitas sama halnya dengan penyangkalan rasio. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.